Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Usai Presiden Prabowo kemarin melantik Menteri Pardua, dari berbagai nama yang dilantik terdapat satu nama yang menjadi sorotan tajam. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Kodari? Entah Pak Prabowo ini kecolongan atau gimana ya. Tentu bukan rahasia umum bahwa Kodari ini, kata netizen ya, salah satu manusia yang dekat dengan Mulyono, puja-puji Gibran dan penjilat nomor satu. Dia itu juga tukang rekayasa survei khusus untuk Jokowi. Dan dilantiknya pun ke posisi yang strategis ya, yaitu menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP di Istana Negara. Banyak yang berkomentar, apakah jabatan ini sebagai ucapan terima kasih bukan karena profesional dan intelektual. Kok dari tukang survei yang Prabowo sendiri tidak percaya survei karena berbayar, menikmati jabatan yang gajinya dari rakyat. Di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto membentuk pemerintahan yang bersih dari pengaruh lama, sejumlah analis politik mulai mewanti-wanti kehadiran figur-figur yang dinilai ini membawa agenda geng Solo ke dalam lingkaran kekuasaan. Salah satu nama yang kini mulai ramai diperbincangkan ya adalah pengamat politik sekaligus pendukung vokal Jokowi, Kodari. Meski tidak masuk secara resmi dalam kabinet, Kodari ini disebut-sebut ya memiliki peran informal yang cukup kuat sebagai penyambung narasi transisi kekuasaan antara Jokowi dan Prabowo. Namun, menurut sejumlah kalangan, keberadaan Kodari ini justru bisa menjadi jebakan politik yang membahayakan posisi Presiden Prabowo. Ya, istilah geng Solo ya, yang merujuk pada lingkaran kekuasaan yang dikenal dekat dengan Presiden Jokowi, terutama yang berasal dari Solo atau memiliki afiliasi politik personal dengannya. Nama-nama seperti Gibran Rakabuming Raka, Erick Thohir, hingga Tito Karnavian kerap dikaitkan dengan kelompok ini. Banyak yang menilai bahwa kelompok tersebut berupaya menjaga pengaruhnya di pemerintahan pasca Jokowi lengser ya. Kodari yang selama ini dikenal sebagai pendukung loyal Jokowi dan promotor gagasan lah ya. Jokowi 3 periode yang katanya ini kini berada dalam sorotan. Ya meski tak menempati jabatan struktural, ia kerap muncul di ruang publik dengan narasi-narasi yang membela kesinambungan pemerintahan Jokowi menuju era Prabowo Gibran. Namun, pernyataan-pernyataan seperti itu dianggap membahayakan oleh sebagian pihak karena dapat membingkai pemerintahan baru sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan sebelumnya. Bukan pemerintahan yang independen, meningkatnya peran Kodari sebagai suara transisi antara Jokowi dan Prabowo juga menuai kritik tajam dari kelompok masyarakat sipil. Mereka ini menilai bahwa narasi kelanjutan Jokowi yang terus digaungkan oleh Kodari ini ya melemahkan keaslian mandat yang diperoleh Prabowo Gibran dari rakyat. Tak sedikit pula yang menyebut Kodari ini sebagai influencer politik bayaran. Tokoh yang tidak memegang jabatan formal namun memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik untuk mempertahankan kepentingan elit tertentu. Kodari bukan siapa-siapa dalam struktur negara, tapi suaranya selalu mewakilkan, bahkan mewakili arah kepentingan geng Solo. Ini berbahaya ya, karena dia ini bebas bicara tanpa tanggung jawab publik. Di berbagai media sosial bahkan ya, narasi Kodaria menyebut Prabowo ini sebagai presiden lanjutan Jokowi dianggap menyesatkan dan menghina kecerdasan publik. Kritikus menyatakan label semacam ini mereduksi posisi Prabowo sebagai pimpinan yang dengan mandat sendiri, bukan sekedar pelanjut atau kekhawatiran yang lebih besar terletak dalam pada potensi pengaruh Kodari terhadap penentuan kebijakan yang nantinya akan ada. Bahkan, beberapa pengamat menilai bahwa jika Presiden Prabowo ini terlalu banyak mendengar masukan dari orang-orang seperti Kodari ini, maka arah pembangunan bisa terseret pada kompromi-kompromi politik lama. Presiden Prabowo kini berada di persimpangan penting. Apakah ia akan membiarkan pengaruh lama tetap berbisik melalui figur-figur bayangan seperti Kodari ini, atau malah mengambil sikap tegas untuk benar-benar menegaskan kemerdekaan politiknya? Konsistensi Kodari dalam membela setiap kebijakan Presiden Jokowi bahkan yang kontroversial sekalipun ya memperkuat kesan bahwa dirinya ini bukan sekedar pengamat independen melainkan perpanjangan tangan narasi istana. Selama dua periode loh Jokowi menjabat, Kodari ini kerap tampil di media dengan posisi mengamankan opini publik demi mendukung kebijakan pemerintah. Bahkan dalam isu yang menuai penolakan luas seperti perpanjangan masa jabatan presiden, kemudian
pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja melalui Omnibus Law, kemudian kenaikan harga BBM, harga penundaan pemilu 2024. Kodari ini secara konsisten sendiri ya, berdiri di barisan pendukung kebijakan Jokowi tanpa memperlihatkan sikap kritis sebagai analis politik yang seharusnya netral. Muncul kekhawatiran yang semakin menguat bahwa kehadiran Kodari ini seorang loyalis Jokowi bisa menjadi faktor pelemah independensi politik Presiden Prabowo yang meski tidak duduk dalam struktur resmi ya, posisi Kodari ini yang dikenal sebagai pembela garis keras Jokowi dinilai memiliki pengaruh cukup besar dalam membentuk narasi publik dan mengarahkan wacana politik nasional. Presiden Prabowo diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin dengan arah baru, bukan sekedar menjadi bayangan pendahulunya ya. Namun jika suara seperti Kodari yang selalu membela Jokowi tanpa kritik terus diberi ruang, maka mandat itu perlahan-lahan akan tereduksi menjadi sekedar kelanjutan kekuasaan, bukan transformasi lagi. Sikap Kodari yang terus memoleh citra Jokowi dan juga menempelkan narasi-narasi yang ya kepada pemerintahan Prabowo bisa menjadi jebakan ya, jebakan yang sangat berbahaya. Bila dibiarkan, hal ini akan memperkuat persepsi bahwa Prabowo ini hanyalah pelaksana lanjutan, bukan pemimpin yang visi dengan misinya sendiri. Pemerintahan baru yang ingin lepas dari bayang-bayang lama harus berani mengambil langkah tegas termasuk menghentikan dominasi opini dari pihak-pihak yang selama ini menjadi pelindung narasi penguasa sebelumnya.